Hai, inilah Playboy Zaman Now. Kamu terciduk. Dan saya Joe Richard. Saya Jessica. Klien kita kali ini namanya Nia. Dari banyak sekali yang melapor, kita memilih dia. Betul. Seperti apa? Dia berat. Mbak, kok berantem di sini ya? Mbak. Belum apa-apa, ada peneror di situ. Gue nggak ngerti kenapa peneror itu marah-marah sama Nia, terus ngeguyur Nia pakai air dan basah kuyup. Kejar. Lu tuh kemana berdua? Oke. Lihat, gue basah kayak gini, Ya. lu baru datang. Ya, kita minta maaf. Kita juga nggak tahu tiba-tiba kok udah main berantem aja. Tadi kan nggak tahu, gue lagi pesen minuman, tahu-tahu gue ditarik, gue didorong, terus gue dijenggut, tiba-tiba gue dibasahin kayak gini. Memang klien kita kali ini emosinya tinggi banget. Kita coba nenangin Nia, kita tanya baik-baik, kenapa? Kamu kenapa? Ini ganti dulu. Ganti dulu, silakan ganti dulu. Ganti dulu. Gila, ini kejadian. Ini Nia, Kak Jo. Ini Nia, pelapor kita. Nggak, gue nggak tahu deh kenapa. Kok tiba-tiba ribut-ribut. Kita akan cari tahu dulu. Nia ini masalahnya sama pacarnya kan? Bener. Tapi itu tadi cewek kayaknya ya. Itu pasti cewek. Kita tunggu dia ganti baju dulu. Oke, sebelum kita masuk, kita pengen tahu dulu bagaimana awal pertama kali kenalannya sama Van. Ya sebenarnya sih gue awal kenal ya lewat sosmed. Berapa lama? Selama gue kenal sampai sekarang gue pacaran ya gue 5 bulan. Nah, selama pacaran ini pernah ada gejala-gejala kalau dia itu playboy atau enggak? Nggak pernah ada. Udah orang tua juga udah. Ya dia udah kenal sama orang tua gue. Tapi tiba-tiba ada orang yang ngechat gue dan ngomong jauhin Fandi. Gue udah mau nikah sama Fandi. Ternyata Nia ini adalah pelapor kita yang bermasalah dengan cowoknya, tapi dia itu diteror sama seorang perempuan. Perempuan itu nerornya sih selama ini lewat handphone. Kayaknya telepon lo bunyi deh. Nah ini nih, ini penerornya. Speaker. Halo? Udah gua bilang lo jauhin. Lo siapa? Jangan marah-marah, suruh kesini. Suruh kesini. Lo kesini. Kalau lo bukan pengecut lo kesini. Lo yang jauhin Fandi. Fandi tuh milik gue. Halo, Brek. Halo. Halo? Ini dengan siapa ini? Dengan siapa? Peduli ini dengan siapa, dengan lo siapa. Lo yang fans sama cowok gue. Bisa kesini nggak? Sebentar kita ngobrol Keselin, baik-baik. Kak. Bisa kesini. Lo sini. Lo memang karakter lo seperti ini atau emang? Ya enggak lah, enggak sekarang Karena gini kalau deh. lu kayak gini nih kayaknya lo bakal menyulitkan kita nih. Gue emosi, gue tiba-tiba disiram kayak gini. Siapa yang gak sakit? Ngobrol sama Nia seperti ngobrol sama api. Menurut gue tuh dia tuh a little bit gobi, shouting too much. Jadi gak ada info yang masuk, tapi banyak suara gitu loh. Begitu dia lagi jelasin, dia gebrak meja, dia disamperin dong sama manajer. Lo jangan jerit-jerit dong di sini, lo jangan. Ya enggak lagi, lu juga kenapa lama banget? Ya, Ya, Mbak. apa lagi sih, kenapa Mbak? Kenapa? Lagi juga Mbak tahu ya tadi saya disiram, Mbak kenapa nggak ngejaga saya? Mana keamanannya? Oke Pak, oke. Kok lo jadi Mbak, terima nyamperin? kasih Mbak, maaf Mbak. Oh dia. Oh iya, silakan saya juga mau pergi, awas. Apa? Diusir. Wih, gue malu banget. Emang sih yang diusir bukan gue gitu. Cuman ya udah nggak apa-apa, ini klien gue. Dia diusir berarti gue juga diusir. Ayo kita ajak keluar, tim kita minta maaf sama manajernya dan akhirnya kita berlanjut di dalam mobil.
feeling gue nggak enak nih sama nih klien satu nih. Kita ikutin aja, minta maaf kalau di awal udah jelek banget kelakuannya. Ikutin terus, kita tetap bantuin, ayo. Oke, sejujur-jujurnya ini akan nyakitin gue ngomongnya. Nggak masuk di akal, nggak bisa diterusin. Ngelihat kliennya juga nggak bisa dikontrol. Ya enggak, sekarang gimana mau dikontrol? Gue disiram kayak gitu. Lu dari awal, lu udah ngeloncatin kita. Diusir sama manajer kafe itu nggak terhormat banget. Lo tuh sebenarnya mau bantuin gue nggak sih? Enggak. Gue memutuskan untuk kita nggak bisa terusin ini. Jessica berusaha untuk nenangin gue. Semua bukan tergantung Jessica juga, tapi tergantung si kliennya. Oke, sekarang lo bisa nggak emosi nggak? Sekarang udah nggak ada siapa-siapa di sini, penerornya juga udah pergi. Lo bisa kontrol emosi lo. Kalau nggak, kita nggak bisa lanjut. Kita nggak tahu mau kemana. Ya oke. Ya. Nggak, sekarang gue tanya nih, kenapa bisa ada peneror kayak gitu? Lo bisa nggak jelasin ke kita? Kita masih bingung gitu. Ya gue juga nggak ngerti, pokoknya tadi gue dateng ke kafe, gue lagi mesen minuman sembari nungguin lo berdua. Terus tiba-tiba ya gue didorong, gue ditarik, gue dijenggut-jenggut, dijambak dan disiram. Dengerin nih, kalau bukan karena Jessica, lo deh gue selesaikan masalahnya. Lo berpikir bahwa yang neror itu ada hubungannya sama Fandi. Udah jelas-jelas lo ragu sama Fandi. Apalagi dia bilang katanya udah mau kawin, lo suruh jauhin. That's it, selesai. Ya terus selama 5 bulan ini apa gue sama Fandi? Nah, gue tuh pengen tahu, tadi dia SMS bahwa dia itu adalah ceweknya Fandi. Katanya 2 bulan lagi menikah. Ya bisa jadi mungkin iya, karena lo sendiri nggak tahu Fandi itu di mana. Enggak, gue nggak percaya. Gue nggak percaya kalau Fandi kayak gitu. Mungkin lo yang ngegangguin hubungan mereka. Enggak, gue nggak pernah ngegangguin hubungan orang. Ya lo kenapa sih sampai belain Fandi yang kita belum jelas kayak apaan? Gue tuh nggak mau sakit hati lagi, Kak. Gue sakit hati gimana? Sakit hati lagi? Emang Fandi pernah nyakitin lo? Enggak. Terus? Tapi dulu tuh gue pernah pacaran sama pacar gue udah 4 tahun. Dia meninggal, Kak. Jadi gue gak mau kayak gitu lagi. ya, apalagi Fandi emang udah deket banget sama orang tua lo ya. Iya, dan keluarga gue juga udah setuju sama dia. Aku gak mau kehilangan orang yang gue sayang lagi untuk kedua kalinya, Kak. Kenapa sih lo nggak ngelihat cowok itu banyak? Kenapa cuma Fandi doang sampai lo bel-belain? Awalnya tuh gue gak bisa move on dari pacar gue yang dulu, dan baru Fandi yang bisa bikin gue move on. Oke, jadi itu alasan yang kuat kenapa lo bener-bener pengen tahu soal peneror itu, apakah bener itu ceweknya Fandi atau bukan. Oke. Begitu gue ngeliat niatnya mulai menurun, oke lah yuk kita bantuin. Gue sempet nanya, lo punya alasan kuat nggak untuk masalah ini? Lo punya alasan kuat nggak kenapa kita harus melanjutkan ini? Jawaban dia itu kuat. Dari situ akhirnya kita putuskan untuk terus membantu dia dengan cara telepon dulu, coba telepon. Terakhir lo telepon kapan? Ya terakhir kemarin. Gue kemarin masih teleponan, tapi ya cuma sebentar doang. Di speaker ya. Lo speaker nggak? Nomor yang ada tujuh sedang sibuk. Sibuk sih. Nggak sibuk sih, di reject sih biasanya ya. Oke, kita nggak bisa hubungin lewat handphone. Kira-kira Kita ke rumahnya atau ke kemana tempat nih? tongkrongannya apa tempat kerjanya kemana dulu? Rumahnya di mana? Gue nggak tahu rumahnya. Harusnya kita langsung ke rumahnya Fandi. Tapi jawabannya Nia benar-benar bikin kita pusing. Dia nggak tahu alamat rumah Fandi. Hello, lo mau nyari info apa? Kalau rumah pacar lo aja yang katanya cinta sama lo, yang katanya lo cinta banget, tapi lo nggak tahu rumahnya. Lo pacaran 5 bulan nggak tahu rumahnya. Ya gue nggak pernah diajak ke rumahnya. Biasanya dia yang ke rumah gue. Tadi lo bilang lo udah dekat. Iya, tapi kan biasanya dia yang ke rumah gue. Oke deh, gini aja. Kita ke kantornya. Kantornya lo tahu di mana? Tahu. Oke, ya udah kita ke kantornya. Mas, kita ke Dia nggak tahu kantor. rumahnya. Coba cari ini biar dikasih ke Masnya.
Ya udah dong, kenapa kalian malah jadi merimbung gitu sih? Enggak oke. Jadi kita jalan ya Pak ya? Kan biasanya dia yang ke rumah gue, bukan gue yang ke rumah dia. Lu nggak tahu rumahnya. Lu beli kucing dalam karung. Lo niat bantuin gue nggak sih sebenarnya? Lu nggak tahu rumahnya. Gue bingung. Salah banget, El. Lu nggak pernah nanya. Ya yang penting kan gue tahu kantornya di mana. Udah kan, kelar kan? Ya sih, iyalah, ya oke lah ya. Akhirnya kita memutuskan kita pergi ke kantor Fandi. Nah tuh kantornya tuh. Oke, kalau gitu Jessica yang turun ya. Iya, oke. Jessica turun, tutup ini pakai jaket sama bawa GoPro. Kamu Nia ingat ya, tolong dibantu ya, kontrol emosi ya. Oke. Good luck. Gue pantau dari sini ya. Yuk. Yang mana yang ini ya? Gue takutnya tuh cuma satu, ini orang nih kalau ketemu Fandi dia teriak-teriak itu yang gue nggak suka. Barengan sama Nia, gue coba turun dengan hidden kamera. Kita coba masuk langsung, dicegat sama satpam. Ya. Pak, permisi, kami mau cari Fandi kerja di sini nggak? Oh, sini ada. Nggak ada. GoPro jadi Oh, nggak ada. Yakin kok kerja di sini? Orang waktu itu pernah aku ketemu di sini. Maksudnya Pak? Yang masuk cuma di sini, cuma karyawan aja. Oh, maksudnya nggak ada yang boleh masuk di sini? and again ya, ada nggak, ini kayaknya dia juga jarang kesini. Nggak ada yang namanya Fandi, Pak. Bapak yakin nggak ada yang namanya Fandi? Coba Bapak tanya sama resepsionis sini atau enggak sama bos sini. Bapak tanya yang namanya Fandi. Saya mau ketemu sekarang. Nggak ada, tapi udah. Ya, coba Bapak masuk aja dulu. Saya mau ketemu sekarang. Ini udah dikunci, nggak bisa masuk. Udah dikunci kayak gini dong Pak. Saya mau masuk. Marah-marah. Bapak gimana sih? Ya, ini nggak ada namanya Pandi. Ya ada yang di sini Bapak. Coba Bapak masuk dulu. Bapak nggak mau masuk. Ya iya nggak bakal dikasih. Gimana? Nggak ada namanya Pandi, semua dicek nggak ada namanya Pandi. Yakin, Pak? Iya. Pak, jadi beneran nggak ada Fandi ya? Coba Bapak masuk dulu. Makanya tanya. Saya mau ketemu Fandi. Fandi pacar saya Bapak. Walaupun masuk nggak ada, nggak bisa Iya, masuk. Ini security Nggak bisa usah bilang dia pegang-pegang. nggak Ya, ada ya, nama oke. Fandi di sini. Ini salah satu info yang salah lagi nih kayaknya nih. Ternyata kata security-nya tidak ada yang namanya Fandi di sana. Dan yang paling bikin gua kesel, dia berantem lagi sama security di kantor itu. Dia coba untuk mau masuk terus, gua coba tahan dia, ayo kita ke mobil aja, kita ke mobil. Dia ngotot mau masuk ke kantor itu. Akhirnya gua ajak dia masuk lagi ke mobil, kita coba jelasin ke Kajo bahwa di sana tidak ada karyawan yang namanya Fandi. Kayak gini. Kajo bisa-bisanya gitu. Di situ tuh katanya nggak ada yang namanya Fandi. Coba deh lu jujur deh, lu cuma mau masuk TV doang. Maksud lu apaan masuk TV doang? Udah semakin gak respect deh sama lo, beneran deh. Ya sekarang gini, orang gue ketemuan juga pernah di situ. Tiba-tiba tuh satpam Tadi ngomong, "Nggak ada gue namanya bete Fandi." juga sama lo nih ya, lo marah-marah. Iya, lo Minta teriak-teriak. coba Ya mungkin itu satpam baru, Enggak, makanya itu nggak mau masuk ke tahu. kantor tuh pakai fingerprint. Berarti kita nggak boleh sembarang masuk. Tadi gue tanya sama lo, emang kita boleh masuk? Lo bilang boleh. Lo pernah periksa ke dokter gak sih tentang darah Maksud lu tinggi lo? apaan? Gue psycho maksud lo? Oke, udah. Jangan Iya berantem sih, dong, jangan kalau berantem gue dong. sih jujur aja gue Jangan bilang berantem. iya. Oke.
Kita harusnya ke rumahnya sih kalau menurut gue. Kalau di rumah pasti ada dong Fandinya atau at least ada keluarganya gitu yang bisa Betul. kita tanya. Gue nggak tahu rumahnya. Nggak tahu di mana. rumahnya, nggak tahu tempat kerjanya, udah kita jalan aja. Kita coba jalan dulu. Jalan dulu aja, kita cari ide dulu. Tapi gue yakin Fandi tuh ada di kantor itu, Kak. Ya udah, kita jalan dulu, Pak. Jalan dulu, Pak. Nggak tahu diri nih orang. Nah, iya. Maksud lo apa? Gak tahu diri. Ya, lu pikir aja pakai otak. Ya lo mikir dong kalau misalnya gue lagi kayak gini terus lo nggak mau bantuin gue gitu. Jangan nunjuk-nunjuk juga. Lo harus Ya lagi sopan ngeselin juga. banget sih Enggak, Kak Jo, gini. Kak. Ini kan Kak Jo tuh marah gara-gara lo tuh bikin onar. Tadi tuh di kantor orang, lo nggak Ya boleh enggak, kayak sekarang gitu kakak juga. mikir dong kalau Kooperatif. Lo tahu tapi lo juga harusnya bantuin gue. Gua di sini ngebanting lo. Gue emosi di sini. Lo masih mau gua Kakak juga tolongin bantuin. dong. Ya nggak usah banting-banting. Di sini tuh kita kan ngebantuin lo nih, lo nggak boleh gitu juga Ya nggak kayak dong. gitu juga Kak. Gue juga. Iya, maksudnya lo gue juga kontrol emosi lo. Lo kesel. kontrol Tiba-tiba emosi gue lo. nggak tahu Oke, oke. apa-apa. Oke, sekarang lo tenang. Lo harus kontrol emosi lo. Nih, kalau Kak Jo juga males, ini nggak ada yang ngebantuin kita, terus kita nggak lanjut loh. Ya harusnya kalian Gua juga udah sebel bantuin sama dia gue. dari awal. Lo dari awal tuh nggak mau kerja sama masalahnya. Ya lo juga dari awal emosi tahu-tahu. jadi gue yang punya masalah kan lo bukan Udah, gue. udah. Jangan salah bantuin gue dong. Kita lagi ngebantuin lo kesana turun teriak. Udah. Kapan kelarnya? Udah. Oke, tenang dulu. Jess, Gini. gue gak pernah kayak gini sama Iya, klien. iya, bener, Gue selalu bener. ngebantuin. Iya, Kak Tapi Jo. ini orang beda nih. Gua ngerti, gua ngerti. Oh beda apaan? Ya lu emang beda klien nantong lo. Malu lo. Maksudnya apaan lain apa? Maksudnya gila? Maksudnya kalian gila? Bisa berhenti nggak? Coba. Bisa berhenti nggak? Bentar dulu. Berhenti aja Bentar, udah. bentar. Berhenti aja. Ya, Kak Jo. Berhenti aja lo ngomong sama dia. Santai aja, Nggak, kali. berhenti Bentar, aja. bentar. Gini, ngomong sama dia masih mau terusnya apa enggak? Iya, Kak Jo. Enggak, sekarang gini. Lo apaan maksud lo keluar? Gue minta tolong sama lo. Oke. Nah, kok jadi Gua- kalian yang berantem? Jangan Ya enggak, sekarang gini. Dia minta Gua serba kooperatif salah. tapi dia keluar. Lo minta tolong nggak? Lo minta tolong kan? Lo jangan bikin gue emosi juga dong, Nia. Dia juga yang marah-marah. Nah, sekarang lo kontrol emosi lo, coba tanya deh sama orang-orang kita di sini. Sekarang yang bikin marah tuh lo apa Kak Jo? Dia lah. Oke, udah, oke, gini. Ngomong sama orang gila, kita harus ikutin ya. Daripada kita ikutan gila, mendingan Lo apaan? ya lo ngomong. Gue udah mulai Ya tenang udah. ya. Oke. Gue udah mulai tenang. Oke, Lo udah. nggak Gue yang mulai tenang, gue yang mulai Lo nggak tenang. Oke. Udah. Sekarang gini, mau dilanjutin atau enggak? lanjutin. Lanjutin. Kalau lo mau lanjutin, lo harus ikutin kita. Lo harus kooperatif. Oke. Kak Jo. ya. Oke, gue profesional ya. Gue nggak ada urusan sama lo. Gue sekarang gue bantuin lo. Lo baik-baik, gue baik. Oke. Sekarang kita lanjutin. Tadi udah gue udah kesel banget semuanya. Nggak ketemu juga. Kita nggak akan bisa dapat jalan keluarnya. Sekarang kalau mau dapat jalan keluarnya, kita mesti ketemu langsung Fandi. Kita kemana nih? Kemana nih sekarang? Nggak tahu kan lo? Telepon aja, telepon. Gue juga nggak tahu harusnya Ya lo udah udah tahu, membantu lo. gue. Oke, anyway gue tetap cari info. Terus membantu dia dengan cara membuka sosial medianya dari Fandi dan kita sempat dapatkan di situ ada Home Sweet Home. Artinya kita bisa tahu di mana lokasinya. Yaudah, coba telepon dulu. Infonya minim, tapi pengen dibantu. Ya lo kan ada program, harusnya lo tuh bantuin gue. Gue minta tolong sama lo. Iya, tapi kalau misalnya kita Ya udah, nggak udah, punya udah, clue dari lo gua juga nelfon nggak dia. Bisa nih ya, lo tenang dong. Lo udah janji harus tenang ya. Mohon menunggu. Nomor yang Anda tuju sedang dialihkan. Tuh, dialihkan. Apa-apaan ini dialihkan? Kok diblok kali sama dia? Nggak mungkin lah di blok, gue ceweknya kak. Oke, Masa ya udah. gue di blok? Lo ceweknya, kalau gitu kita ke rumahnya aja. Akhirnya gue inget, kalau misalnya Fandi itu suka banget main sosial media. Gue suruh buka sosmednya, coba cek. Kali aja ada clue dari sana. Coba lo cek sosmednya. Kali ada clue apa gitu. Lo coba berusaha jadi orang yang menyenangkan deh. Jangan lo dikit-dikit shouting, dikit-dikit lo. Coba lihat itu deh fotonya orang tua sama Nah. orang tuanya tuh kayaknya tuh. Ini nih kayak home sweet home nih. Gue tahu nih.
Oh iya Risa, udah kita kesini aja, gue tahu. Gue puyeng, pala gue puyeng di sini. Udah, gue udah ngomong, gue udah tahu ini tempatnya. Ya gue gak ngomong sama lo, gue ngomong sama dia. Nih, jalannya nih. Ini ya, alamatnya di sini. Yakin lo? Oke. Iya benar. Ya udah. Dan Gimana nih Kak Jo? kamu turun. Hah? Lo diam sini. Gue mau ikut. Mulai bacotan lagi lo, mulai bacotan lagi. Kalau lo keadaannya begini lo Harus ada gue juga di situ, Kak. Kan tadi lu bilang mau diselesaikan kan? Biar turun dulu. Jessica turun dulu, ketemu. Ya udah gue ikut. Lo aja keluar pakai air mata begitu. Tunggu aja di sini. Udah Jessica turun. Nanti dia error lagi. Pandi. Tapi gue mau ketemu Fandi, Kak. Semua kan mau ketemu. Tapi gue mau ketemu Fandi. Gue nggak tahu gimana gue rasanya kayak gue nggak mau masalah jadi panjang. Aduh, bentar diam. Sampainya di rumah Fandi, gue coba Bentar diam. Sampainya di rumah Fandi, gue coba turun terlebih dahulu Nia dan Kak Jo di mobil. Tiba-tiba ada satu cewek yang samperin gue dari rumah. Ternyata itu adiknya Fandi. Ini sih, assalamualaikum. Ya, siapa ya? Ini bener rumah Fandi, Mbak. Kenapa? Loh. Kamu mau nagih utang? Enggak, bukan. Apa lo mau minta ganti rugi? Mobil lo mana yang keserempet? Mbak, Lo mau nanti kayak mengenal gue lagi? Hah? Bukan Mbak, sorry. Saya Jessica, Mbak. Kami gue gak peduli lu siapa, tapi orang kayak lu, orang tua gue sekarang lagi sakit dan lo malah memperburuk kondisi. Lo apa sih? Bukan Mbak. Enggak, kita tuh mau nanya Fandi di mana, Mbak. Gue cuma pengen tahu Fandi di mana, Mbak. Mbak. Kenapa nih? Maaf, Mbak, aku Mbak, aku pacarnya Fandi, Mbak. Oh, jadi lu yang bikin keluarga gue kacau. Aku nggak tahu apa-apa. Aku cuma pengen ketemu Fandi, Mbak. Please, Mbak, aku pengen ketemu Fandi. Gue tuh pusing mikirin cewek-cewek kayak lu yang mau ketemu sama kakak gue. Cewek-cewek mau gue sampai sakit. Lu gak lihat ini pribadinya orang. Lu ketemu Fandi, Mbak. Lu buat orang tua gue sakit. Enggak, kita pengen tahu Fandi di mana, Mbak. Fandi, Mbak. Mbak, aku mau ketemu Fandi, Mbak. Ya, aku mau ketemu. Sabar Kak Jo. Aduh, gila, susah juga ya main kayak gini ya. Kak Jo, ini kayaknya something wrong deh sama target kita nih. Kasih air. Tadi apa katanya? Ini adiknya tuh kayaknya emang udah sering didatengin sama cewek-cewek kayak model Kayak dia gini. begini karena apa lagi katanya, ini kenapa lagi? Oke, sekarang gini aja. Kita cari jalan keluar dulu, kita atasin dia dulu. Gue nggak mau ngomong sama dia. Lo ngomong sama dia sampai dia kamu terciduk. Dan kembali lagi di Playboy Zaman Now. Kamu terciduk. Jadi beberapa hari kemudian seperti biasa kita nyediain penggoda. Dan penggoda kita sudah janjian nih sama target kita Fandi di Taman BKT. Dan hari ini kita sudah bersama dengan penggoda kita dan juga dengan pelapor. Kita mau melanjutkan misi kita. Penggoda kita namanya Marsha sudah mencoba menghubungi Fandi. Udah. Bagaimana coba cerita dulu? Oke, jadi kan aku kenal dari sosmed. Ternyata Fandi tuh emang gampang banget dipancingnya apalagi dari sosmed. Aku baru Ya lo jangan potong dulu. Enggak, lo jangan potong dulu. Ya buktinya gampang kan? Dalam berapa lama langsung direspon? baru 1 hari 1 malam kita 1 hari. Kamu yakin itu pacar aku? Lu jelasin dulu dong. Ya, jelasin dulu. Nia lo bisa tenang. Lo bisa tenang dulu Iya nggak? aja ngeganti jadi Iya. Nia, menurut gue Nia ini adalah pelapor yang aneh.
Kenapa aneh? Karena ganggu banget buat gue gitu. Di mobil tuh dia setiap gue ngomong apa dia jawab apa, ngomong apa dia jawab apa. Itu mungkin feeling gue aja nih ya, gue sempet ngomong sama Jessica, aduh nih kayaknya nih klien kita kali ini kayaknya gue nggak cocok gitu loh. Gue bener-bener nggak nyaman di deket dia. Gue ngelakuin ini semua juga kan sesuai saran Kak Jo. Saran? Lah, lu mau nyaranin apaan lu? Gue suruh dia pacaran, kenapa lo? Gua lu ngomong pacaran, Iya, gua pacarnya tuh iya, kenapa? gue suruh dia ganti. Penggoda tuh cuman buat apaan? Nah, Nggak usah buat goda, pacaran. goda, tujuannya Hanya menggoda. menggoda, bukan buat pacaran. Kalau dia atau jatuh cinta, selingkuh. Ya udah, nih kalian gimana sih? Gue minta tolong bukan ngebantu. Ya ini kan dibantuin gue. Lanjut. Oke. Akhirnya setelah kita teleponan, nyambung ngobrolnya, kita ketemuan akhirnya kan. Udah ketemuan ya udah tadi dia baik banget. Gimana? Aduh, ketemuannya kapan? Ampun, gue yang Gue nanya dong. Gue nanya ketemuannya kapan? Nggak kemarin Just Kok gini kalian aja, nggak bilang-bilang kita gue diam sih, aja deh. Kak? Ya nggak bisa, kita udah janjian masa ya kita batalin. Gue kan bawa kamera, gue kan ngumpulin Ya tim. kan gue juga bilang. Gue gua mesti lagi nungguin meeting, schedule lo. ntar. Ya udah, oke. Sekarang lo dulu telepon. Coba deh, Nia, lo telepon dia. Cek dulu dia ada di mana. Kontrol ya, ngomong jangan emosi-emosian. Iya kalau diangkat sih Kak. Ya jangan begitu, mancing-mancing terus. Nomor yang ada tujuh sedang sibuk. Kok diangkat sih? Speaker dong, blow on banget. Udah di speaker. Dimatiin. Kok di reject sih? Lu yakin nih masih mau diterusin nih? Masih, Kayaknya kalau gue masih. lihat sih lu udah mau udah nggak. Maksud lo apaan? Iya, udah. Udah, oke. Yaudah sekarang coba Marsha. Coba lo ya telepon. Speaker ya. Halo? Kamu udah di mana? Aku lagi dikit lagi nyampe, sebentar lagi jalan sih. Kamu di mana sayang? Aku udah di sini nih. Ya udah, aku tunggu kamu jangan lama-lama sayang ya. Ya udah, hati-hati. Dadah. Kenapa? Maafkan diriku. Ya udah, hati-hati. Dadah. Kenapa? Iya, kamu cepetan sampai ya. Aku tunggu di sini ya. Kok pakai sayang-sayangan sih? Pakai sayang-sayang. Kalau kayak gitu tuh tanyanya ke Fandi, jangan tanya ke dia dong. Ya gue kesel. Dari ini sekarang kita udah satu dia udah deket ya katanya ya. Kamu turun, dan janjiannya kan di mana? Di taman situ sih. Ya udah gue ikut. Gak bisa dong. Hey. Lo mau lihat nggak gue sama cowok? Enggak. Ini kita akan ngepantau dari sini, kita bisa ngelihat, nanti kita bisa dengar juga apa yang dibicarain sama Marsha Betul. sama. Gue di sini aja gitu. Ya lu di sini. Ya, gue mau ngomong dulu sebentar sama lo ya. Lu tipikal orang yang memang selalu berapi-api kayak begini. Enggak, sekarang gini, coba lo pikir. Gue tiba-tiba ditinggal, nggak ada kabar. Terus tiba-tiba gue pun diteror kayak gitu. Gue dijorokin, lo hari pertama lo ngeliat sendiri kan? Gue dijorokin, Iya. gue disiram kayak gitu. Jadi mungkin ini juga. Stres gue bingung. Iya, tapi ini penggoda satu kita, Marsha sudah siap ada di sebelah sana. Coba lo Baiklah, sekarang telepon. Coba deh. Telepon dengan tenang. Gue gak yakin dia angkat. Halo? Kamu lagi di mana? Wah, aku lagi di kerjaan. Jangan ganggu aku dulu sebentar, nggak apa sih?
Yang aku mau ketemu dong, aku kesana ya. Aku sibuk banget, jadi aku gak bisa diganggu, oke? Kamu kenapa sih? Makan siang bareng aku. Dimatiin. Itu bukan? Iya, itu pacar gue. Loh, tadi dia bilang di kantor. Tuh kan, dia datang berarti dia. Mas, ini bukan nih, sebelah sini, sebelah kiri. Sebelah kiri lo, Marsha. Oh, Iya. Oke, itu Fandi. Jadi dia nggak pakaian kantor sama sekali. Dia malah jogging bareng sih. Dia kan dia Kan emang udah janjian. Ketemu Enggak dong. pelukan, tar dulu. Kok jadi pelukan Gak kayak bisa gitu? gitu dong. Kan lo udah janji. Ya kan nggak ada kayak gitu. Yang meluk siapa? Kan? Yang meluk siapa? Widih. Kamu lebih cantik aslinya. Oh. Kali ini mereka janjian mau jogging bareng. Semua arahan dari Kajo dijalani oleh penggoda kita dan terbukti. Pegang-pegangan kayak gitu. Baru ketemu lagi udah mesra-mesraan kayak gitu. Coba nih ya, lo bisa lihat gak? Ini cowok lo yang keganjenan, bukan penggoda kita. Jangan dong. Dia tuh gue ajak jogging gak pernah mau ya. Ngomong gak bisa bangun pagi. Iya. Bangun pagi ya cuman gara-gara kantor doang. Oke. Sekarang dia jogging. Gini ya. Mau komentar sekarang, komentar dulu deh. Keluarin dulu perasaan lo, keluarin. Ini lo udah tahu lo dibohongin. Sekarang gimana nggak kesel Kak? Coba dilihat dia kayak gitu. Dia baru kenal. Enggak, Dia ini baru salah ketemu satu sekali. caranya untuk mengetahui Fandi itu baik apa enggak. Lo sekarang mau lanjutin Dia enggak? ngomong tadi ke kantor, terus sekarang jogging, pegang-pegangan, peluk-pelukan. Gimana gua nggak kesel? Iya. Pura-pura kesleo. Oh, langsung dipijit. Jangan-jangan Lo jangan kegatelan jadi orang. Iya. Gatel banget sih lagian. Gua nggak berani gitu. Kamu pasti pacar kamu tuh ini banget ya, senang banget ya. Kamu orang perhatian. Oh, dengerin. Apa katanya? Seandainya dia jadi pacar Fandi. Emang kamu nggak punya pacar? lagi jomblo. Kamu jomblonya udah berapa lama? Kok jadi gendong-gendongan kayak gitu sih? Enggak. Ini udah nggak bener. Lo mau kemana? Udah nggak bener. Itu gendong-gendongan Kak. Cak, lo mau dibawa kemana? Lo jangan takut, kita ikutin terus. Gak usah dijawab, gak usah dijawab. Gak tahu gimana loh. Dia udah segatal kayak gitu. Gue tuh udah kenalin dia ke orang tua gue. Orang tua gue tuh udah percaya banget sama dia kalau emang dia jodoh gue. Tapi ternyata dia kelakuannya kayak gini. Gimana sih udah percaya emang dia jodoh gue, Gini, tapi dia kayak gitu. Lo mau semuanya berpura-pura, tapi akhirnya lo malah menyesal di kemudian hari, atau lo mau dikasih Terbukti. lihat di awal? Dari sekarang. Ya siapa sih yang mau pura-pura? Iya. makanya. Ya udah lo. Gue juga sayang sama dia beneran. Iya. Tapi kalau gue saranin, lo juga harus belajar koreksi diri. Jadi mungkin emang ada banyak hal yang mesti lo perbaiki juga. Bayangmu selalu hadir. Bapak yang cepet dong, jangan sampai ketinggalan. Gue udah bilang, lo jangan kelamaan. Nih, udah mas, udah di sini nih. Udah. Oh, Gue mau turun, gue mau turun.
Nah setelah jogging, ternyata si target ngajakin penggoda kita ke kafe. Akhirnya kita dan tim langsung nyusulin ke kafe. Dan kita minta salah satu tim kita untuk ikutin target dan juga penggoda kita. Dan apa yang terjadi? Target nembak penggoda kita. Minta kamera, siapin tim. Ada yang ikutin. Buruan dong. Konek. Oke, kita bisa dapat gambar langsung, kita akan pantau dari sini. Sekarang kita siap untuk ikutin. Ini mereka sebenarnya mau ngapain sih? Oke, Marsha kalau lo denger kita ngangguk aja deh, ngangguk. Denger nggak? Pegang kepala aja, pegang kepala. Oh, pegang kepala. Oh ya, oke. Marsha, kamu tanya apa sih yang kamu suka dari aku? Aku mau nanya deh. Apa sih yang kamu suka dari aku tuh? Suka sama mata kamu. Sama mata aku? Iya. Emang kenapa mata aku? Mata kamu tuh buat aku nyaman banget. Kayak aku lagi di rumah. Nyaman, kamar kali. Mata aku buat kamu nyaman kayak di rumah. Emang aku ibu kamu? Iya, kan kamu bakal jadi ibu dari anak-anak aku. Kan kamu bakal jadi ibu dari anak-anak. Oke, sekarang lo tanya Marsha, aku tuh tipe kamu nggak sih? Aku tuh tipe kamu atau bukan sih sebenarnya? Iyalah, kamu tipe aku banget. Body kamu tuh aduhai banget kan. Terus, aduh. Body aku aduhai banget. Kenapa jadi ngomongin body? 10.000 tahun pun nggak akan berubah badannya. Sumpah ini parah banget. Aku boleh main ke rumah kamu nggak? Mau ngapain main ke rumah aku? Aku mau ngambil hati mama kamu. Mau ngambil hati mama aku buat apa? Supaya kita dapat restu nikah, sayang. Kamu mau nikah sama aku? Kalau orang-orang tuh 100%. Kalau aku 1000%. 1000%. Lah terus aku gimana? Dia juga ngomong dia mau nikahin aku. Gini, ini orang agak tertutup. Coba kamu ajak foto-foto, ajak foto dulu. Nanti habis kelar foto kamu minta Insta story. Kita update ini yuk, IG story boleh nggak? Kita dulu, jangan. Aku tuh gak suka sering atau upload di Instagram karena aku lupa password. Masa sih kamu lupa password Instagram? Iya. Tapi kayak kamu masih beberapa hari yang lalu masih update deh. Enggak. Modus dia nggak mau. Kamu pernah Orang semalam juga dia habis Insta story kok. tapi kamu udah nggak diupload juga. Enggak, dia lagi main sama temen-temennya. Di kafe ada hal yang sangat luar biasa nih. Nih si Fandi ini menurut gue adalah orang yang gampang banget ngasih cincin ke cewek. Dia jadi memang hobinya tuh emang ngasih cincin. Hobinya adalah memberikan harapan kepada perempuan-perempuan. Fandi jago banget loh, hebat. Sekarang aku pengen bikin kamu tersenyum. Gimana? Mau ngapain nih dia? Aku bisa bikin kamu bahagia. Kak, ini aku mau ke mereka. Enggak. Lo tenang dulu. ngapain? Kita nggak tahu dia mau ngapain sih. Lihatin. Tutup mata. Ngapain? Aku boleh minjem tangan kamu? Ini adalah tangan wanita yang akan mendampingi aku. Wah bener nih cowok lo nih. Aku nggak pernah digituin, Ini Kak. kenapa penggoda kita yang jadi dijebak sama dia nih? Kamu mau aku selalu ada di hati kamu. Iya. Oke. Karena aku sayang banget sama kamu. Ih, dia nembak nggak kayak gitu, Kak. Dia tuh nembak tuh biasa aja. Ya cuma nanya kamu mau nggak jadi pacar aku. Terus dia Ini kamu serius nggak sih sama aku? Kamu serius gak sih sama aku? Serius? Serius banget. Oke, kalau kamu serius, kamu harus ngomong yang kencang, yang teriak. Oke, kalau kamu serius, kamu harus ngomong kencang biar semua orang denger. aku nggak pernah. Oke, coba kita lihat. Ngomong dulu yang kencang biar semua orang di sini Tapi tahu. aku pelan aja ya. Enggak, yang kencang ngomongnya. Aku sayang sama kamu. Yang kencang.
Sambil berdiri pokoknya biar semua orang tahu. Aku sayang banget sama kamu, Marsha. Itu udah parah banget, aku gak pernah digituin. Udah terbukti kan kalau cowok lo tuh gak baik nih ya. Dia nembak aku aja tuh biasa aja, dia cuma nanya, Fandi jahat banget deh. Makasih. Aku udah boleh buka mata belum? Kamu mau ngapain sih? Dan Marsha, sekarang buka mata kamu. Ini apa? Aku udah nyiapin ini udah lama. Kamu nyiapin cincin buat aku? Adalah bukti cinta aku sama kamu. Saat air mata. Kamu mau aku jadi pacar kamu? Dan aku mau kamu jawab sekarang. Sekarang juga. Yang tak Aku juga mau, aku seneng banget kamu mau minta aku jadi pacar kamu. Mau, dia mau. Udah, dia udah tergoda. Udah keciduk kalau ini mah. Oke, aku pasang ya. Ini adalah bukti keseriusan aku sama kamu. Sekarang kenapa jadi penggoda lo ditembak? Ya, kita juga, ini juga di luar dugaan, kita juga nggak tahu. Lo kan awalnya nggak bilang kayak gitu, lo cuma ngomong jogging, ya udah, iya tadi juga Oke, udah tapi aku turutin. cowok lo yang ngajakin penggoda kita ke sini. Ini juga untung kita bisa ngemantau, ya kan? Wow. Oh my god, kocak banget Sambil ya. bilang, aku cuma cinta sama kamu. Tidak ada perempuan yang lain. Kak Jo, jangan kayak gitu ngomongnya, mancing-mancingnya kayak gitu. Baru kenal, udah bisa langsung nembak, ngasih cincin. Gue gak nyangka banget sih. Dan gak kebayang Nia itu marahnya seperti apa. Tapi kita tetap lanjutin, kita tahan Nia, jangan sampai masuk dulu. Kita tahan dulu. Nah, gak lama kemudian, kita coba lagi penggoda kedua kita untuk telepon target kita. Nah, setelah tadi kita ngejebak korbannya, dan sekarang kita mau tahu dulu perasaan dari kamu seperti apa. Aku nggak tahu bisa sampai kayak gini Kak. Dan perjanjiannya kan juga cuman ketemu, ya udah ketemu doang. Kenapa jadi nembak-nembak, gendong-gendongan, rangkul-rangkulan? Aku nggak tahan ngeliatnya. Menurut kamu ini yang salah siapa? Ya dua-duanya. Ceweknya gatel, Fandinya juga kenapa kayak gitu. Nah, mendingan kamu lihat dari situnya, dari kenapa Pandi bisa Tapi aku nggak yakin Fandi kayak gini tuh. Aku yakin Fandi cuman hilaf. Oke, bagus. Jadi kamu masih percaya kalau Fandi itu nggak seburuk yang kita lihat tadi barusan? Iya, nggak akan sejahat ini, aku yakin. Gak apa-apa, karena kita masih ada satu penggoda lagi. Benar. Satu penggoda lagi. Iya. Maksudnya apaan sih? Kok jadi banyak banget sih penggodanya? Kan tadi kan kamu bilang Main-main apa gimana sih? itu lagi hilaf. Hilaf 2 kali kebangetan dong. Nah, makanya kita cek lagi nih di Nah. penggoda kedua apa dia khilaf lagi. Iya, tapi atau kenapa emang jadi dia penggodanya banyak Nah, banget? sekarang lo mau ngebuktiin kan Fandi itu bener-bener setia sama lo atau emang dia ganjen sama cewek-cewek? Iya, tapi kenapa jadi penggoda banyak banget sih? Kak Jo, Aku panggil deh Kak Jo, Yuk. panggil aja. Penggoda 2. Kalau lihat dari tampilannya beda tipe sama yang pertama tadi ya. Betul. Kamu namanya siapa? Kalista. Kalista. Oke, Kalista kamu bisa jelasin sedikit nggak awal kamu deket sama Fandi? Oh, pertama sih dia sering kenalannya waktu itu dia karena nawarin asuransi sih. Jadi sering Iya, dia sering chat gitu kayak nawarin mau masuk asuransi gak? Awalnya kamu duluan kan yang masuk kan? Iya. Kamu gimana masuknya pertama kali? Waktu itu kan aku pernah salah WA dia, ngedeketin. Cuma waktu itu ada foto aku di situ. Nah, terus dia ngerespon ngeliat Iya, foto dia kamu. respon banget.
Ya udah, tapi jadi sering kayak chat-chat gitu deh dia sama. Sulit nggak ketika kamu mau masuk untuk bisa kontak dia? Enggak sih, dia responnya baik banget sih. Begitu dia lagi romantis-romantisnya, kita suruh penggoda 2 untuk telepon. Apa yang terjadi? Lo telepon Kalista ya? Kalista coba lo telepon dia. Hari ini kita udah mengatur waktunya untuk janjian ketemu. Di kafe yang emang Di kafe. kita bakal setting ya. Tapi sekarang ini kan dia lagi bersama dengan penggoda kita yang pertama. Abis nembak juga, abis jadian. Lagi mesra-mesranya, Bang. Nah, coba kita lihat. Bentar ya. Dari siapa sih? Halo, kamu di mana? Aku udah sampai. Kalau mama aku tinggalin ya. Cepetan ya. Langsung kemakan. Aduh, cepet banget gitu. Sementara penggoda yang satu tuh lagi asik-asik sama dia, langsung ditinggal, disuruh bayar. Kabar apa sayang ya? Oke, kamu hati-hati ya. Aku bayar dulu ya. Aku minjem uang kamu tak ganti. Pakai uang aku. Oke. Kamu sekarang kamu siap-siap ke kafe. Siap-siap dulu. Langsung ini deh, langsung duluan ke sana aja. Satu mobil lagi. Mana? Ayo, cepetan. Dia ninggalin penggoda pertama terus dia ketemu sama cewek lain, coba. Oke, menurut gue dia emang jago, emang udah terbiasa modus. Iya. Keluar. Keluar. Ayo. Ikutin. Ikutin ya. Oke, Nia, nanti kita akan lihat sama penggoda kita yang berikutnya. Yang kedua, mungkin ini akan lebih menyakitkan atau mungkin justru lo bisa mendapat jawaban yang enak dari Fandi. Jadi kita nggak pernah tahu. Ya, tapi Fandi pasti bisa berubah. Nah, itu yang paling gue suka. Lebih baik lo ngomong begitu. Orang bisa bikin salah, tapi orang juga bisa berubah. Kita sini aja, Mas. Sini aja. Oke, Iya, bener, stop. Nah, penggoda 2 sudah berada di kafe juga. Tapi kali ini kafe yang sudah kita tentukan. Jadi gampang lah buat kita untuk ngambil gambar. Semua sudah kita siapkan. Kira-kira kemakan nggak ya? Kamu dari mana sih? Lama banget sampainya. Kalau sayangku, lama. Cuma apa kabar? Kamu dari mana? Aku habis meeting. Kok meeting pakai baju olahraga? Iyalah, kan aku bosnya, jadi aku bisa ngatur seragam aku. Kan mereka bawaannya aku bebas lah, aku pakai baju apa aja. Oke, Kalista kamu cuma ikutin apa yang kita direct ya. Kamu aslinya putih banget deh. Masa sih? Udah gitu, halus lagi. Aku suka banget cewek yang kulitnya putih gini. Makan. Gampang banget. Ini cowok emang kayaknya semua cewek yang deketin tuh emang dikasih angin sama dia. Wow, angin segar. Pokoknya mesti hati-hati deh kalau untuk yang satu ini. Penggoda kita yang kedua pun tidak merasakan kesulitan dalam menggoda si Fandi ini. Kenapa emang kalau kulitnya putih? Ya, perfect aja, aku suka. Mirip kayak ini, kayak mantan aku dulu. Mantan aku dulu tuh kayak Jessica Gotik, putihnya kayak gini nih. Udah putih, halus, terus seksi lagi. Dia bilang mantannya Saskia Gotik. Oh my god. Kok jadi bawa-bawa Saskia Gotik sih, Kak? Oh my god. Apa urusannya jadi bawa-bawa artis kayak gini? Badan bodinya putihnya tuh kayak Ya, Saskia. ya oke, kalau dia mantannya Saskia Gotik, ya nggak mungkin lah. Ya orang juga nggak bakalan percaya kali. Coba kamu lihat dalam mata aku. Coba. Dalam-dalam lihat lagi. Ada malaikat kan? Ih, mana ada? Ada, karena kamu malaikat aku sayang. Lo denger kan? Lo denger nggak barusan? Jadi kalau gue ngeliat nih, Jess, di mata dia tuh penggoda kedua kita ini lebih oke lagi daripada Iya. penggoda pertama. Malaikat loh. Katanya kamu kesini mau kasih aku surprise, mana? Ini dia. Apa surprise-nya? Sabar dulu dong sayang. Coba tangan manis kamu. Aku tahu nih dia bakalan mau ngapain. Klien kita udah tahu nih
udah tahu apa yang akan terjadi. Karena hal yang sama dilakukan juga ke klien kita. Wah, kacau memang. Ini adalah perjalanan cinta kita. Ya, aku akan melamar kamu jadi istri aku. Cincin keluar lagi. Jadi ini kayaknya emang bawa cincin banyak ya. Buat banyak perempuan di luar sana. Dia nembak aku juga kayak gitu. Oh, dia ngelakuin ke kamu juga kayak gitu? Pernah? Pakai cincin itu juga. Iya, dia jangan-jangan emang dia itu cincin aku lagi. Alisa, coba cincinnya diarahin ke arah ke kamera. Tapi kamu jangan kelihatan ya. Wah, cantik banget. Tuh kan, itu emang cincin aku, Kak. Ih. Aku boleh nggak ke rumah kamu? Mau ngapain? Ya, mau ketemu ibu kamu lah. Aku pengen minta izin sama dia untuk nikahin kamu. Ibu aku galak loh. Pasti kalau seandainya ibu kamu ketemu aku, dia akan dulu digalakin. Lagi. Ini sama banget kayak ke penggoda kita yang pertama tadi. Sama kayak aku, sama kayak Kamu juga penggoda. iya, kamu kan makanya kamu nggak tahu Iya, rumahnya. makanya kan aku juga nggak tahu rumahnya, tapi memang dia selalu minta ke rumah aku, minta kenalan sama mama aku, kenalan sama keluarga aku. Kayaknya aku ada meeting lagi soalnya, jadi aku harus buru-buru. Gak apa-apa ya? Oh, yaudah deh. Nanti kita atur waktu lagi mau ketemu. Ya, oke? Emang basi banget ya Kak Jo ya? Gila. Emang dia tuh emang udah sering, maksudnya Dari penggoda kita yang pertama begitu gampang didapetin, megang-megang, modus segala macem. Emang kayaknya kalau gue lihat sih lebih hangatnya. ya udah stop! Maafkan diriku. Emang kayaknya kalau gue lihat sih lebih hangatnya. Ya udah stop! Udah kenapa sih? Ya udah aku tahu pacar aku kayak gitu, ya udah jangan dibahas-bahas lagi. Aku udah nggak tahu mau gimana. Bayangmu selalu hadir, temani. Bisa nih Kak Jo kalau kita ke rumahnya sih kayaknya nggak mungkin deh. Oke, Dia juga kita lagi nggak- kan sekarang sama penggoda kita Oh, dulu. hari ini kasihan dia juga. Kapan lagi sini orang? Puas lo dengan cowok yang lo bangga-banggain itu. Berarti dia tahu dong. Iya, dia Kak kayak Jo. Ya berarti dia kita akan ngikutin cari info kita. tuh, iya. Iya, oke. Kita akan cari info ini bagaimana, kelanjutannya seperti apa. Kamu istirahat dulu, tenang dulu. Kalau kita nggak bisa lanjutin hari ini nggak apa-apa. Besok kita kumpul lagi ya. Dan buat pemirsa, jangan kemana-mana di Playboy Zaman Now. Kamu terciduk. Dan kembali lagi di Playboy Zaman Now. Kamu terciduk. Dan klien kita nggak ada, kita lebih tenang sejujur-jujurnya ya. Ya gue ngerti Kak Jo. Tapi maksudnya ya kita harus ngerti juga lah kondisinya dia. Segimanapun dia galak, gue yakin dia pasti punya hati yang baik juga kan. Karena sedih gitu ngelihat cowoknya. Iya, Lo betul. lihat aja kemarin sampai dia nggak tahu lagi kan mau kayak gimana. Hari berikutnya kita langsung menuju ke tempatnya Nia. Dengan semangat baru kita berusaha untuk membantu klien kita, si Nia ini. Yang kalau kemarin-kemarin tuh emang orangnya agak ngeselin. Tapi oke lah, gue mau lupain itu karena gue mau bersikap profesional. Yang kita harapkan dari episode kali ini tuh sebetulnya adalah bagaimana caranya lu boleh kesel, boleh marah, boleh segala macam, tapi belajar dari kesalahan, belajar dari kesalahan gitu. Emang dia sedikit nggak bisa kontrol sih. Betul. Ya. Jadi sekarang gimana kita ke tempatnya? Tempatnya Nia di sebelah sini kan. Sampai di rumah Nia, tahu-tahu dia udah keluar, teriak-teriak lagi. Iya ya, tapi dia bawa bungkusan. Dan asli bungkusan itu bau banget. Bau bang. Apaan sih nih? Tuh Nia. Apaan tuh? Gak tahu, itu tuh tadi ada orang yang tiba-tiba ngebanting ke rumah aku. Jangan dipegang, itu bau busuk banget. Dan gue kaget banget, ada peneror lagi nih ngirimin yang aneh-aneh. Dan bau banget plastik yang dipegang sama Nia. Menurut Nia, bungkusan itu tuh sengaja dilempar ke rumahnya dia. Ini gak bener. Dia ngelempar ke dalam. Iya, ngelempar ke dalam. Barusan banget. Barusan banget. Ini sih udah kriminal ya kalau menurut gue. Udah nggak bener nih.
Kalau kayak gini kita harus tuntut, kita harus cari siapa peneror itu. Ini bau banget loh, boleh dibuang aja nggak sih? Ih, bau Pegang, banget. Nggak, kita ini buat jadi barbuk, pegang. Siapa lagi? Ini beneran bau banget ya? Telepon nih, pasti dia yang nelfon. Ya lo yakin dia? Pegang. Halo. Maksud lo apaan lo lempar-lempar? Maksud lo apaan lempar-lempar barang kayak gini bangke? Sini lo, gue mau ketemu. Jangan pengecut lo jadi orang. Lo gue cari lo sampai dapet ya. Gue laporin lo ke polisi. Kita harus cari tahu siapa sebetulnya orang yang suka teror Nia dan siapa sebenarnya orang yang ngelemparin bangkai. Apakah ini adalah orang yang sama? Apakah ini disuruhannya Fandi? Apakah ini orang yang sakit hati sama Fandi atau sakit hati sama Nia? Sampai gue dapat, gue habisin muka lo. Berarti dia. Ini siapa sih? Siapa sih orang ini? Kita mesti... Iya, gue bingung ya maksudnya. Nggak, ini sih kalau kayak gini udah kriminal sih ya. Kalau kayak gini ya. Dia kan bawa nama Fandi terus. Bener. Fandi pasti kuncian, pasti. Gue harus ketemu Fandi sekarang. Kita mesti mendingan Kita ke rumahnya lagi gimana? Kita ke rumahnya lagi aja. kita ke rumah Fandi aja. Tapi lo nggak apa-apa kan tadi? Ya nggak Lo apa-apa, nggak cuman ketemu ya dia kan? kena bangke aja. Gimana sih rumah gue jadi Iya bawa sih. bangke semua? Ya Oke, udah oke, oke. Yuk kita cari, kita cari. Iya, langsung yuk. Langsung kita menuju ke rumahnya Fandi karena kita tidak tahu siapa peneror ini. Jadi kita nggak bisa main meluncur ke rumahnya si peneror. Mau nyari di mana? Pokoknya gue harus ketemu Fandi. Iya, oke. Sampai kapanpun gue nggak terima kayak gini. Sesampainya di rumah Fandi, ternyata Fandi ada di rumah bersama seorang wanita dan bawa koper. Oh itu tuh. Siapa tuh? Jangan sampai Fandi kabur, kita hadang mobilnya, kita turun. Pencidukan terjadi di sana. Pak, berhenti dulu, Pak. Hadang ke depannya. Begitu ketemu, dia yang kalau ketemu gue aja orang yang baru dikenal dia bisa marah-marahin gue, bisa maki-maki gue. Apalagi pacarnya. Apalagi pacarnya itu bersama dengan perempuan lain. Bisa dibayangin dong kayak apa? Mau kemana kamu? Kenapa jadi gue? Taruh dulu ya. Sorry ya, sorry. Biar dia ngomong dulu. Tadi gue pengen ngomong, lo diem. Gue gak berurusan sama kamu. Fandi ini juga pacarnya kan? Lihat ya, kamu sama cewek mana lagi? Aku udah ada bukti di sini. Nih kamu lihat nih. Mati dong, aduh. Diam, ada yang neror aku. Coba telepon. Tenang ya. Jadi dia Aku ini, telepon. dia di... Maaf apa pelakor kayak gini? Loh, kok bunyi sih? Yang bunyi handphonenya ternyata si cewek itu. Cewek yang lagi sama Fandi. Jadi peneror itu lo maksudnya? Iya, kenapa? Ternyata si cewek itulah yang suka neror Nia. Berarti cewek itu juga yang kita ketemuin pada hari pertama. Bener-bener kriminal banget ini. Gue gak setuju banget nih sama nih cewek nih. Coba, Fandi, ini masalahnya dari lo. Coba lo ngomong dulu. Ayo jelasin, udah rame di sini nih. Oke. Medina, dia calon istri gue. Lo mau married sama dia. Nah, terus dia? Dia juga putus sebulan yang lalu. Kapan kamu mau putusin aku? Ini beneran, lo Lo diputusin. dapet SMS dari dia nggak? Enggak, cuma seminggu yang lalu, bukan sebulan yang lalu. Oke, ini lo sempat ketemu sama dua cewek juga yang kemarin. Itu bagaimana? Lo gampang banget pindah ke sini. Terus emang gue ragu sebelumnya, tapi gue udah yakin sama dia. Dengan keadaan yang begitu bikin kita semua pusing, cewek itu kabur. Busuk banget ya. Banyak cewek yang mau pacarin, bukan dia doang. Aku udah milih kamu. Gue sekarang nggak Kamu mau ya udah sama milih lo ya. dia. Terus aku apa? Aku buat cadangan kamu doang. Pelampiasan kamu doang. Iya. Sini kamu! Tiba-tiba si cewek itu lari gitu aja. Dan Fandi ngejar itu cewek.
Udah pasti Nia ngejar lah. Davin kita semua bener-bener ngejar mereka. Ngapain kamu kejar-kejar dia? Hah? Ngapain kamu kejar-kejar dia? Gimana buktinya? Gimana? Maksud kamu apaan buktikan aku lewat SMS? Udah cukup. Ini Udah tahu dia kebenarannya ternyata emang penerornya adalah Maksud kamu apaan? Gak mau, Andi gak mau. Dina, calon istrinya. Dina neror, tapi neror juga gue gak ngerti karena apa. Iya. Fandi tetap harus kasih penjelasan. Ya udah sekarang itu hak dia. Kita udah yang penting kita udah angkat permasalahannya Ya, ini. kita udah bantu Udah berusaha Nia untuk- sampai betul. sejauh ini sampai dia udah bisa ngobrol langsung juga. Ini emang korban ya. Tapi apapun itu kita buka matanya Nia lebar-lebar supaya dia bisa memilih yang mana yang benar, yang mana yang baik buat dia. Betul sekali. Lebih baik dia diperlihatkan sekarang kejelekan cowoknya Ya. dibanding nanti kalau memang dia udah ke jenjang yang serius. Dan apapun itu kita tidak bermaksud membawa masalah ini supaya Nia menjadi semakin drop, tapi justru semakin terbuka matanya untuk bisa melihat dunia. Akhirnya kita pamitan dulu, saya Joe Richard. Saya Cu Jessica, Dan saksikan terus Playboy Zaman Now. kamu terciduk.